Halo Pak Juwanda dan teman-teman, perkenalkan nama saya Anabel Natani Hartono. Saya dari kelas 10A nomor absen 2 NIS 1695. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi IBH tentang pengeringan kayu. Pengeringan kayu adalah proses mengeluarkannya air yang terdapat di dalam kayu. Nah, dengan melakukan pengeringan ini, kita akan menemui beberapa keuntungan. Yang pertama, menjaga kestabilan dimensi kayu. Yang kedua, menambah kekuatan kayu. Yang ketiga, membuat kayu menjadi ringan, sehingga ongkos angkut akan semakin berkurang. Yang keempat, mencegah timbulnya bubuk dan jamur kayu yang akan tumbuh di dalam kayu itu sendiri. Dan yang terakhir, tentu saja akan memperingan proses selanjutnya, seperti proses pengetaman, proses finishing, dan proses-proses lainnya. Di dalam pengeringan kayu itu, bagian permukaan kayu akan lebih cepat mengering daripada bagian dalam kayu. Nah, proses mengeluarkannya air ini disebut dengan proses evaporasi. Proses evaporasi akan terjadi apabila kadar air di dalam kayu lebih besar daripada kadar air keseimbangan atau yang biasa kita sebut dengan EMC. Kita mengenal ada dua cara pengeringan kayu. Yang pertama, pengeringan menggunakan udara atau alam, dan yang kedua, pengeringan buatan. Sesuai dengan namanya, pengeringan ini hanya mengandalkan kondisi alam. Nah, kita akan menemukan beberapa keuntungan jika kita menggunakan pengeringan jenis ini. Yang pertama, tentu saja harganya relatif murah karena kita tidak memerlukan peralatan yang harganya mahal. Yang kedua, pelaksanaannya mudah. Yang ketiga, pengeringan ini menggunakan tenaga udara atau sinar matahari. Dan yang terakhir, kapasitas dan sortimen kayu tidak terbatas. Namun, pengeringan jenis ini juga memiliki beberapa kerugian yang akan kita temui. Yang pertama, waktu yang diperlukan cukup lama, karena dalam pengeringan ini kita hanya mengandalkan kondisi cuaca. Yang kedua, kita membutuhkan lahan yang luas untuk melakukan pengeringan ini. Yang ketiga, kayu yang dibutuhkan lebih banyak. Yang keempat, cacat-cacat yang timbul dalam kayu akan sulit diperbaiki kembali. Dan yang terakhir, kadar air akhir umumnya masih cukup tinggi. Cepat atau lambatnya proses pengeringan dengan sistem ini disebabkan oleh 9 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor iklim. Hal ini berkaitan dengan besar kecilnya curah hujan, intensitas penyinaran matahari, dan ada atau tidaknya kabut. Yang kedua, suhu di dalam keadaan udara yang tetap. Makin tinggi suhu, makin cepat pula kayu akan mengering. Yang ketiga, kelembapan udara dalam keadaan suhu yang tetap. Makin rendah suhu, makin cepat pula proses pengeringan. Yang keempat, peredaran udara yang berfungsi mengganti udara yang basah dengan udara yang kering sehingga pengeringan dipercepat. Yang kelima, kadar air awal. Makin basah kayu saat kayu akan dikeringkan, makin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk kayu mengering. Yang keenam, jenis kayu. Jenis kayu akan mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pengeringan. Seperti umumnya, kayu lunak lebih cepat mengering daripada kayu yang memiliki kekerasan tinggi. Yang ketujuh, letak kayu. Umumnya kayu kubah lebih cepat mengering daripada kayu teras. Yang kedelapan, ukuran kayu. Dan yang terakhir, cara penyusunan dengan menggunakan gazel atau stiker. Dalam pengeringan sistem ini ada dua macam penyusunan atau penumpukan kayu. Yang pertama, penumpukan secara horizontal. Penumpukan ini dapat dilakukan dengan penumpukan sejajar, penumpukan persegi, penumpukan segitiga, dan penumpukan bersilang. Lalu yang kedua ada penumpukan vertikal. Penumpukan ini dapat dilakukan dengan cara penumpukan sandar dan penumpukan silang. Untuk gambar lebih jelasnya akan saya beri berikut ini. Pengeringan jenis ini sudah tidak mengandalkan kondisi alam, akan tetapi sudah dibantu dengan teknologi mesin modern yang ada. Dengan pengeringan sistem ini, kita akan menemukan beberapa keuntungan. Yang pertama, tentu saja waktu yang diperlukan sangat cepat karena sudah dibantu dengan teknologi modern mesin yang ada. Lalu yang kedua, cacat kayu dapat dihindari dan beberapa jenis kayu dapat diperbaiki.
Yang ketiga, kadar air akhir dapat diatur sesuai dengan keinginan dan tujuan penggunaan. Yang keempat, kelembapan udara atau RH, temperatur, dan sirkulasi udara dapat diatur sesuai dengan jadwal pengeringan. Yang kelima, kontinuitas produksi tidak terganggu dan tidak memerlukan persediaan kayu yang banyak. Yang keenam, kita tidak memerlukan tempat yang luas untuk melakukan pengeringan ini. Dan yang ketujuh, kualitas hasil pastinya jauh lebih baik daripada pengeringan menggunakan udara atau alam. Akan tetapi, dengan sistem pengeringan ini kita juga akan menemukan beberapa kerugian. Yang pertama, kita memerlukan modal atau investasi yang besar karena kita perlu membeli mesin dengan harga yang cukup mahal. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli yang berpengalaman. Yang ketiga, sortimen kayu terbatas. Pengeringan buatan atau dry kiln memiliki dua macam, yaitu yang pertama compartment kiln dan yang kedua progressive kiln. Untuk perbedaannya akan saya tuliskan berikut ini. Sekian video materi penjelasan tentang pengeringan kayu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih dan Tuhan memberkati.